Setuju kan? Tapi saya yang sendirinya belum bisa, belum latihan, jadi nggak jadi ya. Ini kanan yang lain apa ya? Satu itu paling enak. Aku tuh kayaknya lagunya itu cocok itu loh dengan kisahku dulu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang baru datang. Ada Ibu Maria, Pak Pran udah datang belum ya? Saya mau cerita dikit. Kasih 10 menit. Ya. Jadi yang pertama saya mau cerita. Sistem ini yang sekarang kita dengarkan bersama berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama itu adalah LX Series. LX Series itu saya menganggap satu produk legend dari X-Men karena dia lahir tahun 2013. LX Series itu seperti kalau saya analogikan seperti celana jin ya. Jadi celana jin itu dari tahun ke tahun dari orang tua saya, mungkin dari kakek, nggak pernah lah dia booming viral zaman sekarang, nggak pernah. Tapi celana jin itu dari tahun ke tahun, dari sampai ke anak-anak kita tetap ada orang yang beli, ada orang yang takut, ada orang yang suka. Yaitu LX Series ini, dia banyak istimewaannya. Jadi pertama adalah minim feedback. Jadi kalau orang-orang audio, orang sound yang perhatikan sistem yang kita pasang tadi, kalau mudeng speaker berada di belakang pemain band. Itu saya budayakan dulu ketika pertama lahir seperti itu. Jadi speaker berada di belakang pemain. Dulu tahun 2013-2014 itu masih belum lazim, karena pasti ada pertanyaan apa namanya kalau orang mau itu apa storing gitu. Storing katanya, apa feedback. Jadi apa feedback kalau speaker di belakang kita. Tapi sampai sejauh ini, sampai malam ini kita saksikan bersama tidak. Jadi si LX Series ini kalau kita menggunakan mic yang standar, feedbacknya itu setengah meter. Posisi mikrofon dengan speaker setengah meter baru feedback. Dan di mixer juga standar lah. Apa mau kita coba? Dulu saya pernah ketika pameran di Surabaya, SMAC ya, saya ngomong kayak gini, presentasi, pamer lah. Saya lagi cerita, ini orangnya ada semua nih, saksi-saksi. Saya lagi cerita, speaker ini punya kelebihan loh, yaitu minim feedback. Saya baru berbalik begini, melangkah baru satu langkah, wih gitu, gitu. Ya Pak Ardian ya. Jadi rupanya ada dua preset waktu saya demokan sistem LX dengan sederhana seperti ini, tapi oleh operator sudah dipindah ke preset yang linear, kita pasang 12, jadi cukup kencang. Tapi saya cuek aja, yang bilang paling juga nggak beli ya toh. Jadi cerita ini saya tularkan ke semuanya bahwa kita cuek lah, kita harus punya prinsip, enggak lah dibully kayak diomongin kayak enggak. Jadi lumrah, ada orang suka, ada yang enggak, itu lumrah. Itu cerita dari speaker ini. Kemudian berikutnya dia minim feedback. Terus terjadi polemik di tahun 2013-2014 kalau saya mengklaim bahwa speaker ini adalah speaker kolom. Jadi kalau kecil tinggi seperti ini lazimnya dikatakan adalah speaker kolom karena bentuknya seperti kolom ya, palok, itu palok.
Tapi saat itu saya mengklaim dengan kesombongan saya saat itu. Dulu sombong banget loh, sekarang enggak. Iya, harus sombong. Jadi saya sombong dulu. Speaker ini speaker kolom yang bisa jadi liner. Liner itu kalau di teman-teman audio adalah speaker yang di are disusun. Jadi dia bisa, kalau satu biji seperti yang sekarang kita dengar adalah speaker kolom, tapi ketika konser besar di lapangan yang luas, kita susun 12 biji dengan posisi tidur, itu saya katakan speaker Landry, tetapi tidak bisa diterima oleh halayak atau para pakar audio pada saat itu. Tapi tahun 2014 ya Mas ya, tahun 2014 saya mendapat tantangan untuk melayani konsernya Senloko di Gorilla Buana. Gorilla Buana itu adalah suatu tempat yang sangat menjadi momok para pelaku rental audio karena akustiknya yang sangat buruk. Nah, akhirnya terlaksana ya, kita pasang 12 biji kiri, 12 biji kanan. Yang terjadi adalah ya cukup bagus, suara vokal bisa terdengar cukup bagus. Nah, mulailah saat itu. Tapi semakin apa ya, saya tunjukkan video-video itu ke medsos, semakin serangan-serangan semakin tinggi. Nggak mungkin gitu. Karena secara teori speaker jenis yang ini tidak mungkin akan menjadi, tidak bisa gitu, tidak bisa dijadikan are. Tapi terjadi, kenyataannya terjadi. Akhirnya 4 tahun sudah hilang. Lalu kemudian di tahun 2015 ada tantangan berikutnya. Speaker ini digunakan konsernya band Kotak, tahu toh? Rock. Ya, di Jakarta. Kita pasang 12 kiri, 12 kanan. Ya, sekecil itu loh, percaya nggak? Nggak percaya loh. Mana mungkin buat konsernya Kotak di tempat yang sangat luas. Tapi sudah saya lalui dengan clarity yang sangat clarity, SPL yang cukup tinggi dan suaranya lebar. Lebar itu artinya kita kemanapun masih bisa dengar. Ini saya cerita. Kemudian kesombongan saya saat itu mengatakan di medsos, buat apa pakai speaker besar, berat dan mahal? Pedes ya ini buat kompetitor. Buat apa? Buat apa pakai speaker besar, berat dan mahal kalau ada speaker kecil, ringan dan murah? Hanya dengan mobil L300 bisa konser di lapangan. Itu kata-kata saya saat itu. Sombong lah, kita harus sombong. Ya, kita harus sombong. Tapi kesombongan kita itu terbukti. Jadi nggak ada orang lagi nyerang. Jadi si Alex ini sampai hari ini masih terus kami permintaan untuk gereja, masjid di Masjid Agung di Aceh juga pakai produk ini. Tanpa sadar tentunya karena masjid ada satu masjid 22 unit speaker ini di Irian Jaya, di Timika, di banyak. Oke. LX gitu ya. Nah, tadi berapa lagu ya, banyak ya. LX kita pakai, ya mungkin kadang untuk pemain band, kadang-kadang ini siksaan ini. Bermain dengan sistem yang sangat sederhana, minimalis. Itu memang saya mengajarkan pada saat itu karena sistem ini cocok untuk kafe. Kafe itu identik dengan tempat yang kecil, sempit. Kalau di kafe kita pakai speaker, kemudian ada ampli bass, ampli gitar, ampli keyboard. Tempatnya kecil, betapa berisiknya, berisik sekali. Nggak bisa ngobrol, nggak menikmati musik, tapi tidak bisa saling ngobrol. Makanya sistem ini saat itu saya arahkan tuh kafe-kafe tempat yang kecil.
dan gereja juga tanpa ampli gitar. Coba kita lihat, nggak ada ampli gitar kan? Ya memang kalau belum terbiasa agak siksaannya mas ya, gimana nih, bingung gitu. Tapi kalau udah biasa, ya harus biasa, dan pemain band harus mau ya, karena kafe yang bayar. Maaf ya mas. Band harus mau disediakan alat. Tapi latar belakangnya seperti itu mas, bukan kita mau ngerjain, enggak, memang kita ciptakan sistem yang simple, murah, tanpa ampli, karena konteksnya kita ngomongin ampli kontrol atau ampli gitar, bass dan lain sebagainya itu dalam hal ini untuk mengejar clarity di suatu ruangan yang sempit, bukan masalah duit. HP semuanya bisa lah pilihan dan itu kita buang. Gereja juga kadang-kadang saya melayani gereja-gereja kecil itu kan ruangannya sangat kecil. Saya sarankan ampli gitarmu buang, cukup pakai ini saja. Ya seperti yang sesi tadi. Nah, oke, sekarang sesi berikutnya yang ini saya kasih nama Malioboro Series. Saya juga dari dulu kalau membuat satu nama itu sebenarnya salah-salah, tapi puji Tuhan nama ini begitu indah ya. Dan Malioboro Series ini bestseller 2017, 18, 19, 20, 21, 22 masih bestseller. Malioboro Series ini. Kenapa? Saya juga tidak membayangkan seperti itu. Tapi kalau saya amati lagi, memang dia desainnya kecil dengan komponen 12 inci, tapi masih kita lihat kecil daripada produk kompetitor kita. Dia 12 inci, tapi kecil. Nah, kemudian brand lokal yang punya brand, benar-benar brand resmi, paten, ada patennya, kita punya hak cipta untuk seri-seri kita, termasuk brand kita X-Number Audio, kita punya paten. Jadi sesuatu buat para pelaku rental di daerah, kalau mau beli produk build up begitu sangat mahalnya. Ya, kalau mereka bikin sendiri, untuk saat ini teman-teman EO itu sudah nggak yakin, walaupun dia menggunakan komponen yang sangat mahal, tapi dia bikin sendiri karena hobi. Ketika akan disewa untuk konser artis pasti mundur. Tapi kalau ini nggak tahu, ditanya, Mas, ini rental nih, saya rental ketemu sama klien. Speaker rumah apa? Dia ngomong RCF. Oh, RCF keren. Enggak, mereknya apa? RCF. RCF itu apa? Komponennya. Tapi bikin sendiri, nggak mau. Tapi kalau dia ngomong S9 pasti tahu. Ya, sama engineer, audio engineer, hampir tahu semua. Jadi kalau ada konser di daerah, pastilah kalau ketemu mau lah. Omongan saya sekarang bukan sombong, ini fakta. Ya, jadi Malioboro Series, kalau nggak salah sampai hari ini dia sudah terjual 2.500 unit. Jadi hampir setiap kota, untuk Jogja saja saya hitung kira-kira 20 rental Jogja. Kalau Jawa Timur banyak sekali. Saya tuh bikin video untuk komentar sampai susah karena saking banyaknya. Ini ada teman-teman gereja. Gereja di Mataram pakai ini, pakai Malioboro Series ini. Itu ya. Apa lagi ya? Malioboro. Kembali ke awal. Jadi dulu saya ada yang ingin tahu nih. Ini netizen pengen tahu. Dulu gimana sih kok jadi punya produk? Ya dulu hanya hobi, saya itu hobi. Saya itu rasanya jualan makanan sego, dodol sego sama Bu Evi. Ya, saya hobi saya tahan sampai dulu, sampai jualan saya di makanan itu sampai sudah benar-benar mengakar begitu kuat. Baru saya melampiaskan hobi saya di tahun 2013 dengan launching produk kesenian ini.
Dan saat itu kita nggak main-main, kita launching langsung pakai Mas Pahlawan. Nah, itu ada saksi sejarah itu 2013 launching yang main adalah Mas Pahlawan dengan aliran musik rock saat itu. Lalu gimana prosesnya? Sangat sulit sekali. Pertama kita harus punya art ya, bukan teorinya pinter, menghitung fisika, audio itu kan biasanya fisika, tapi harus punya art. Kalau nggak punya art, kita hanya baca buku hafalan. Oh, begini, mixer ini harus gini, itu hafalan. Kalau ini enggak, ini harus ada art. Kemudian kesulitan kedua adalah dari keluarga. Ibu lagi pergi, nggak denger dia. Dulu itu dikomplain terus ketika masa-masa riset, nggak denger dia. Komplain terus sampai kalimat-kalimat apa kasurnya tak bawa ke gudang. Gitu. Jadi dulu workshop saya itu dulu gudang. Apa kasurnya bawa ke gudang. Gitu. Ini fakta. Orangnya lagi di belakang nggak denger. Benar. Jadi sangat sulit ketika kita menciptakan mengangkat brand, sangat sulit. Benturan sana sini. Ketika launching dulu, produk kita ini mendapat pujian banyak orang. Wah, berbunga-bunga nih. Tapi kenyataannya apa? Seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada yang beli. Gimana? Ya, seperti artis lah. Kalau kenapa mereka pakai narkoba, ya sama nih. Untungnya saya nggak pakai narkoba. Terbuai, jiwa saya terbuai. Udah dipuji itu mau membuai loh. Padahal nggak laku. 4 bulan atau 5 bulan baru laku. Laku dibeli oleh orang Palembang rental. Seperangkat komplit pada zaman itu senilai 150 juta. Harus terbang secepatnya, harus pakai pesawat karena langsung tidak iklan. Disitulah titik awal mulai kita dikenal orang, dan kemudian kenekatan saya untuk mengikuti pameran bergengsi di Indonesia, yaitu SMAX, Surabaya Music Expo. Kita membawa produk ini, produk terkecil untuk demo di Landray ya. Landray itu speaker untuk konser. Jadi sebelah-sebelah saya itu brand Eropa semua. Saya dapat stand waktu itu paling kiri, jadi paling Indonesia, paling komponen lokal, dan paling kecil saat itu. Tapi terlepas dari itu semua, kalau saya katakan campur tangan Tuhan. Saya bisa apa sih? Saya hanya diberi perintah, hanya ditransfer sesuatu dari surga untuk menciptakan seperti ini. Padahal sangat ya gimana, sebelah saya Eropa semua loh. Tapi saat itu ada cerita yang menarik. Kalau kita demo itu hanya dapat jatah 5 menit, nyetel tik gitu loh. Zaman dulu. Padahal pesertanya 22. Jadi nyetel lagu 5 menit. Saya terakhir. Tapi saat itu di hari terakhir, di sana ada panggung, selalu ada panggung festival musik. Saya lihat kok speakernya pakai merek A gitu. Kok saya punya ide, Mas, malam ini kan malam final, masa cuma pakai speaker gitu? Nah, itu padahal speaker punya nama. Masa malam ini final loh, masa pakai speaker kayak gitu? Malam ini harus gongnya loh, pakai speaker saya. Itu ceritanya. Loh, mana bisa Pak? Bisa. Apa enggak lama? Enggak, 1 jam masih selesai. Oke Pak, saya meeting dulu. Balik lagi. Oke Pak. Wah gila, saya langsung stop. Bongkar itu yang di stand ini, yang berjajar di Mulai. Bongkar kita pasang selesai. Kita berada di menjadi perangkat speaker untuk festival band di panggung. Tahu nggak artinya? Artinya ketika saya ikut demo di produk-produk itu, kita hanya nyetel lagu. Apa sih istimewanya nyetel lagu? Tapi begitu hari terakhir, si Erik ini langsung dipasang di panggung utama yang live band.
Jadi kita bisa explore sangat luar biasa. Live loh ya, bukan nyata lagu. Itu sejarahnya. Kemudian di tahun berikutnya 2015 lagi panggung utama lagi. 2005 berikutnya lagi sampai 4 tahun berturut-turut saya gratis terus di panggung utama. Gratis itu, gratis, dan kita bisa demo yang luar biasa kalau live band. 2015 saya bikin seri berikutnya yang mungkin kalau pernah tahu seri yang kecil di GM Live, mungkin teman-teman juga sering lihat di sini. Dikirim ke Italia untuk sebagai properti di pameran dunia, yaitu Italia, ya lupa saya. Bukan Pak, sebelum Jerman kita ke Italia dulu Pak. Italia dulu 2000, bukan sebulan, dihibahkan, tetapi saya dibayar. Pada saat itu saya batin, asik ya, nggak usah bayar, aku sebenarnya pol gitu, tapi nggak mau, saya dibayar dengan nilai ratusan juta ya. Dan itu tidak dibawa pulang, nanti sekarang ditaruh di Pavilion Indonesia di Italia. Milan Pak, Milan. Milan. Expo Milano. Nah, Expo Milano 2015. Kembali ke pameran Surabaya tadi, SMAX 2017 saya terakhir. Saya vakum 2018 karena saya berpikir kalau 2018 saya ikut, musuh-musuh saya sudah menyiapkan peluru-peluru yang sangat tajam, bahkan bom. Saya mundur. Nggak seru kan? Sudah mau perang, musuhnya mundur, nggak ikut. 2019 saya diberangkatkan puji Tuhan ke Jerman, yaitu pameran dunia, pameran terbesar dunia, yaitu Frankfurt Musik Messe 2019 yang notabene dibiayai oleh pemerintah yang melalui proses apa mas, audisi itu kalau di kurasi Pak, di tes, ada campur acarakan, hanya lolos. Semua ini ya bukan karena kecanggihan saya, tapi campur tangan Tuhan dan doa istri saya tercinta, Ibu DKP, dan anak-anak saya. Ibunya ada harus disebutin, kalau tadi ngomongnya nggak enak pasti ibunya. Ini semua berkat doa dan support dari istri saya tercinta. Sekali lagi ya, doa dan support dari istri saya tercinta. Iya, kenapa? Doanya kenceng ya, karena mau ikut sih. Doanya kenceng karena mau ikut. Wah, saya kayak artis aja. Ya, Wan, saat itu saya kayak artis, Mas Balawan. Punya manajer ya, Wan. Ibu Evi istri saya, wah, tiket dibelikan, hotel dicarikan. Gaya deh, Wan. Kenapa, Wan? Karena dia mau ikut. Oke ya, udah panjang banget nih. Apa lagi? Cukup ya? Cukup ya? Nanti nggak seru deh. Nanti kita bikin event lagi, kumpul-kumpul lagi, makan lagi, ngeband lagi, cerita lagi. Oke, terima kasih. Sorry ya, nggak pernah serius. Ini siapa lagi kita lu aku dan juga biar saksi secara. Tadi saya kira Pak Sony setelah nyampein pesan-pesannya mau langsung main, karena gitarnya udah siap tuh Pak. Ayo dong, Pak Sony kalau nggak main nggak seru ya. Boleh dong kita kasih spot dulu yuk untuk Pak Sony biar main yuk. Ayo Pak, satu lagu aja. Satu lagu ya udah, setengah lagu aja deh Pak. Ya udah seperempat. Yes Pak. Dulu saya ikut main karena saya nggak punya malu sekarang.